Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami ucapkan selamat datang bagi para wajib pajak KPP Pratama Kota Bumi. Yang terhormat, Ibu Esther Verlina Diana Borusiahaan selaku Kepala Seksi Pelayanan. Yang saya hormati Bapak Eka Wahyudi dan Ibu Anissa Duri Rohma selaku Fungsional Penyuluh KPP Pratama Kota Bumi. Yang saya hormati Bapak Ibu peserta sosialisasi perpajakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan dan program pengungkapan sukarela. Sebelum acara kita mulai, mari Bapak Ibu kita panjatkan doa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada hadirin dimohon berdiri. Kepada hadirin dipersilakan duduk kembali. Selanjutnya mari kita saksikan video dari Bapak Suryo Utomo selaku Direktur Jenderal Pajak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh wajib pajak atas kontribusinya dalam penghimunan penerimaan negara di sektor perpajakan. Untuk mewujudkan DJP bersih dari korupsi dan menjadi birokrasi bersih dan melayani, tolong Bapak dan Ibu bantu kami untuk tidak memberikan atau menjanjikan akan memberikan hadiah atau pemberian dalam bentuk apapun kepada seluruh pegawai Direktorat Jenderal Pajak terkait pelaksanaan pekerjaan dalam jabatannya. Seluruh pelayanan yang kami berikan tidak dipungut biaya. Apabila Bapak dan Ibu menemukan pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang masih meminta atau menerima barang, uang, fasilitas, atau apapun dari wajib pajak, agar segera melaporkannya melalui saluran pengaduan resmi Direktorat Jenderal Pajak, Kering Pajak 1500-200.
Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita semua, bersatu bersama-sama menghimpun penerimaan pajak untuk pembangunan Indonesia tercinta. Pajak kuat, Indonesia maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala Seksi Pelayanan kepada Ibu Esther, dipersilakan. Yang kami hormati Bapak dan Ibu para wajib pajak yang telah hadir pada kesempatan pagi hari ini dalam Zoom meeting. Yang kami hormati Bapak Ibu Fungsional Penyuluh KPP Pratama Kota Bumi. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Marilah kita bersama memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kepada kita semua kesehatan, sehingga pagi hari ini boleh bergabung dalam Zoom meeting dalam agenda acara sosialisasi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Bapak Ibu yang berbahagia, izinkanlah pada pagi hari ini kami mensosialisasikan hadirnya Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Hadirnya undang-undang ini merupakan bagian dari reformasi perpajakan yang telah dilaksanakan. Reformasi ini dilaksanakan sejak tahun 83 ya, Bapak dan Ibu, dengan hadirnya undang-undang KUP, ada undang-undang PPH, pajak penghasilan PPN, di mana sistem perpajakan kita dari official assessment menjadi self assessment. Self assessment artinya Bapak dan Ibu diberikan kepercayaan untuk menghitung pajaknya, menyetor, dan melaporkan sendiri. Seperti itu ya. Nah, setelah puluhan tahun berlalu, tentu keadaan ekonomi, sosial, budaya telah banyak berubah ya, sehingga pemerintah memandang perlu untuk melakukan penyesuaian terhadap undang-undang tadi ya, KUP, PPH, PPN, dan seterusnya itu. Nah, dengan itu hadirlah Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan namanya. Jadi nanti di dalam undang-undang ini ada dibahas beberapa perubahan terkait ketentuan umum dan tata cara perpajakan, terkait pajak penghasilan, PPN, kemudian ada nanti namanya program pengungkapan sukarela, ada juga tentang pajak karbon dan juga cukai tentang cukai seperti itu. Nah, mungkin nanti kita akan fokuskan karena audiens kami Bapak dan Ibu, kami fokuskan untuk penyampaian program PPS. PPS ini seperti teks amnesti ya, tapi ya tidak sama, nanti Mas Eka di sini akan menjelaskan secara lebih detail. Bapak dan Ibu boleh bertanya. Kemudian nanti ada apa saja yang terjadi perubahan di KUP, PPH, PPN. Bapak dan Ibu juga boleh menyimak dan bertanya kepada teman-teman fungsional penyuluh di sini. Nah, Bapak dan Ibu, diharapkan dengan hadirnya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ini dapat meningkatkan tax ratio kita ya, tax ratio penerimaan pajak. Bapak dan Ibu ketahui bahwa penerimaan pajak ini adalah unsur terbesar dalam APBN kita, sehingga kita semua perlu bekerja sama untuk saling mendukung penerimaan pajak kita tercapai demi Indonesia yang lebih baik seperti itu. Nah, di dalam Undang-Undang HPP ini diharapkan dapat juga memperluas basis pajak, kemudian diharapkan pajak menjadi instrumen yang dapat menciptakan keadilan bagi kita semua, bagi masyarakat Indonesia, tentunya Indonesia yang lebih baik. Bapak dan Ibu, mari dalam kesempatan ini bisa digunakan untuk betul-betul memahami, karena undang-undang ini mulai berlaku, terutama program PPS ya, itu mulai berlaku nanti 1 Januari 2022. Sebentar lagi ya Bapak Ibu ya, seminggu lagi kita akan memasuki tahun yang baru, yaitu tahun 2022. Tidak lama lagi, kita harapkan kita semua boleh berpartisipasi dalam program pengungkapan sukarela. Mungkin itu sebagai gambaran yang akan kami sampaikan pagi hari ini. Semoga acara ini membawa manfaat bagi Bapak Ibu semua, bagi kita semua.
dan Bapak dan Ibu diberikan kelancaran dalam menjalankan usahanya, lancar usahanya, ya Bapak dan Ibu dan juga seluruh staf atau manajemen yang ada pada kantor Bapak dan Ibu diberikan kesehatan dan perlindungan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Salam sejahtera buat kita semua. Baik, terima kasih Ibu Esther atas sambutannya. Selanjutnya kita memasuki acara inti. Bapak Ibu langsung saja akan penyampaian materi oleh Bapak Eka Wahyudi dan Ibu Anissa Duri Rohmah. Pada Bapak Eka, dipersilakan. Silakan Ibu Anissa. Izin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bu Ana, Pak Eka. Saya akan menyampaikan overview materi terkait Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Boleh di-share slide-nya? Yang bawah. Oke. Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Ini kemarin baru disahkan oleh DPR tanggal 29 Oktober 2021 dan sebagian besar kebijakannya akan berlaku mulai 1 Januari 2022. Seperti itu ya. Kita lihat saja ini untuk sistematikanya. Di Undang-Undang HPP ini mengatur beberapa ketentuan perpajakan untuk KUP, pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, ada juga program pengungkapan sukarela, kemudian ada pajak baru yaitu pajak karbon, dan pengaturan perubahan terkait cukai. Ya, ini kita langsung bahas saja untuk bab 1. Jadi seperti yang Bu Ana sampaikan tadi, semua perubahan kebijakan di bidang perpajakan itu adalah terkait reformasi perpajakan. Reformasi perpajakan ini dilakukan oleh pemerintah, gunanya adalah sekali lagi untuk kepentingan negara Indonesia. Maaf, suara saya jelas ya Bapak Ibu? Kalau kurang jelas mungkin bisa dicek saja, nanti kami perbaiki sistem. Untuk Undang-Undang HPP ini, di Undang-Undang HPP ini. Kemudian asas kesederhanaan, ini kita lihat di ketentuan perubahan terkait NPWP, jadi nantinya NIK kita, nomor KTP kita akan berfungsi juga sebagai NPWP, jadi tidak ada identitas ganda, karena selama ini masih ada beberapa wajib pajak yang memiliki NPWP-nya tidak sesuai, seperti itu. Nantinya dengan perubahan kebijakan di Undang-Undang HPP ini, diharapkan akan bisa lebih sederhana sistem perpajakannya. Kemudian efisiensi juga dan kepastian hukum. Jadi ini terutama untuk perubahan peraturan terkait sanksi administrasi. Seperti itu. Dulu ada beberapa sanksi administrasi yang belum diatur di undang-undang yang existing, sekarang kita perbaiki di Undang-Undang HPP seperti itu. Ya, kemudian tujuannya apa sih? Jadi tujuan dari diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 ini salah satunya adalah untuk meningkatkan pertumbuhan dan mendukung percepatan pemulihan perekonomian. Jadi share screen-nya muncul, jalan kan ya? Oh ya. Jadi
Bisa, bisa Pak. Ya. Jadi sebagaimana kita tahu di tahun 2020 dan 2021 ini kan Indonesia mengalami keterpurukan ekonomi, salah satunya terkait karena COVID-19. Jadi semoga dengan diundangkannya Undang-Undang HPP ini bisa meningkatkan kembali pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Kemudian mengoptimalkan penerimaan negara. Jadi salah satu poin perubahan di Undang-Undang HPP ini adalah perubahan tarif pajak penghasilan. Jadi tujuannya adalah untuk mengoptimalkan penerimaan negara yang juga nantinya akan kembali lagi dinikmati oleh kita bersama. Seperti itu. Kemudian mewujudkan sistem perpajakan yang berkeadilan dan berkepastian hukum. Melaksanakan reformasi administrasi dan meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak. Untuk kepatuhan sukarela ini karena kita ada kepastian hukum, jadi semoga kepastian hukum dan keadilan ini bisa membuat wajib pajak yakin dengan sistem perpajakan kita sehingga menjadi lebih patuh ke depannya, seperti itu. Nah, kemudian ada ruang lingkup dan pemberlakuan Undang-Undang HPP. Jadi untuk ketentuan perubahan ini ada beberapa masa berlakunya ya. Jadi kalau untuk ketentuan perubahan di Undang-Undang Pajak Penghasilan mulai berlaku di tahun pajak 2022. Untuk perubahan di Undang-Undang PPN karena masih ada persiapan, jadi harus kita mundurkan jadi 1 April 2022 mulai berlakunya. Kemudian untuk Undang-Undang KUP ini mulai berlaku di tanggal diundangkan Oktober kemarin. PPS mulai berlaku di 1 Januari sampai 30 Juni 2022. Untuk pajak karbon juga 1 April 2022 dan perubahan cukai mulai berlaku di tanggal diundangkan. Oke, kita masuk ke perubahan ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Ini tadi yang kita singgung. Kedepannya nanti NIK kita akan diperlakukan sebagai NPWP untuk orang pribadi. Jadi supaya mengintegrasikan basis data kita dengan database perpajakan. Jadi nantinya satu orang pribadi akan memiliki satu identitas. Jadi ketika kemarin diperlakukan undang-undang yang existing, bisa saja wajib pajak memiliki 2 NPWP untuk 1 NIK, tapi sekarang nantinya tidak akan terjadi seperti itu lagi. Oke, kita masuk ke untuk perubahan pajak penghasilan. Nah, selama ini di ketentuan yang existing untuk Undang-Undang PPH, bracketnya batas bawah dari batas atas dari level tarif paling bawah itu adalah 50 juta. Jadi penghasilan kena pajak dari 0 sampai 50 juta kena tarif 5% seperti itu. Tapi untuk tadi meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kemudian meningkatkan keadilan, kita naikkan batas atasnya. Jadi sampai dengan penghasilan 60 juta masih dikenakan tarif 5%. Jadi orang pribadi yang penghasilannya sampai dengan 60 juta setahun itu bisa dikenakan tarif 5%, seperti lebih kecil pajaknya. Kemudian tarif level 2 yang 15% itu juga dari 60 juta sampai 250 juta. Seperti itu. Kemudian ada penambahan level tarif. Kalau di undang-undang yang existing, penghasilan kena pajak di atas 500 juta, tidak ada batas atas, itu kena 30%. Tapi sekarang di Undang-Undang HPP ada penambahan batas atas untuk level tarif 30%, jadi 500 juta sampai dengan 5 miliar, itu kenanya 30%. Kemudian penghasilan di atas 5 miliar setahun, itu dikenakan level tarif 35%. Tujuannya apa? Tujuannya supaya meningkatkan
keadilan sosial seperti itu. Yang penghasilannya lebih kecil, kita pajakin lebih kecil. Yang penghasilannya lebih banyak, kita potong pajaknya lebih besar seperti itu. Ya, selanjutnya ini adalah untuk perubahan tarif PPh badan. Jadi di Undang-Undang Cipta kemarin, Undang-Undang Cipta Kerja kemarin, ketentuannya adalah tahun 2020 dan tahun 2021 tarifnya dari 24%, 25% ya? 25% turun menjadi 22%, dan di tahun 2022 turun menjadi 20%. Karena kemarin kita melihat pertumbuhan ekonomi terkait COVID, kemungkinan akan menurun seperti itu. Nah, tapi berdasarkan tren di negara-negara OECD, negara-negara Asia, negara-negara Eropa itu selama 2020 perekonomiannya kan mulai naik lagi seperti itu. Jadi untuk mengejar ketertinggalan kita dibandingkan negara-negara yang maju dan negara-negara selama negara-negara yang berkembang, kita membuat kebijakan untuk tahun 2022 tidak jadi kita turunkan 20% tarifnya, tetapi tetap kita menggunakan tarif 22%. Karena di tren di negara-negara OECD, tarif pajak penghasilan itu antara 22 sampai 29%. Jadi supaya tidak terlalu jauh gap-nya seperti itu, jadi kita pertahankan saja tarif 22%-nya. Ya, kemudian untuk orang pribadi yang menjalankan usaha dengan peredaran bruto tertentu, yaitu peredaran bruto sampai dengan 500 juta setahun, ini tidak dikenakan pajak penghasilan. Jadi kalau dulu, kalau di undang-undang yang existing sekarang, UMKM, peredaran bruto tertentu, itu dikenakan PPh 0,5%. Jadi tidak ada batas bawahnya, seperti itu. Jadi batas atasnya adalah 4,8 miliar, tapi tidak ada batas bawahnya. Nah, sekarang penghasilan di bawah sampai dengan ya berarti 500 juta kena. 500 juta ke bawah itu tidak dikenakan PPh. Jadi kalau penghasilannya 700 juta misalnya setahun, berarti hanya dipotong PPh-nya atas 200 jutanya saja, seperti itu. Jadi ini kembali lagi untuk membantu perekonomian UMKM seperti itu. Jadi memudahkan UMKM menjalankan usahanya agar tidak terlalu terbebani pajak seperti itu. Lanjut. Ya, ini untuk pajak pertambahan nilai. Mungkin untuk wajib pajak yang PKP, nanti untuk catatan saja. Mulai April 2022, tarif PPN kita akan naik menjadi 11%, seperti itu. Jadi nanti kalau membuat faktur seperti itu, dicatat saja tarifnya 11%, bukan lagi 10%. Kemudian akan ada penambahan tarif lagi, tetapi masih belum tahu TMP-nya kapan. Paling lambat diberlakukan tanggal 1 Januari 2025, nanti akan naik lagi tarifnya menjadi 12%. Kemudian ada juga tarif khusus untuk kemudahan pemungutan PPN, jadi jenis BKP atau JKP tertentu, nanti ada tarif khususnya seperti itu. Tapi belum keluar PMK-nya ya, jadi kita belum bisa sosialisasikan, jadi ini overview saja, sekedar info di awal. Ya. Ya, kemudian ini inti dari sosialisasi kita adalah program pengungkapan sukarela. Bukan TA Jilid 2, tetapi program pengungkapan sukarela. Seperti itu. Jadi Undang-Undang PPS ini kita laksanakan dari periode Januari sampai dengan Juni 2022. Seperti itu. Nanti ada 2 kebijakan. Untuk kebijakan 1,
itu adalah subjeknya untuk orang pribadi atau WP Badan yang sudah pernah mengikuti TA sebelumnya. Tetapi ada aset yang belum diungkapkan pada saat TA. Jadi tahun 2015 misalnya ada aset yang belum diungkapkan, nah kita kasih kesempatan untuk Bapak Ibu mengungkapkan sekarang dengan tarif 8% untuk aset dalam negeri ya. Untuk aset luar negeri 11%, dan untuk aset luar negeri repatriasi atau aset dalam negeri yang diinvestasikan itu 6%. Kemudian untuk kebijakan 2, ini adalah kebijakan baru. Jadi untuk wajib pajak orang pribadi, baik yang sudah pernah TA maupun yang belum pernah TA, kalau misalnya Bapak Ibu ada aset tahun 2016 sampai 2020 yang belum dilaporkan dalam SPT tahun 2020, ini silakan dilaporkan di program PPS ini. Jadi ada tarifnya 14% untuk aset dalam negeri, kemudian 18% untuk aset luar negeri, dan 12% untuk aset luar negeri repatriasi atau aset dalam negeri yang diinvestasikan. Nanti ketentuan lebih jelasnya akan disampaikan oleh Saudara Eka. Ya. Terima kasih. Saya kembalikan ke MC. Silakan. Baik, terima kasih Ibu Anissa. Selanjutnya langsung saja kepada Bapak Eka untuk sosialisasi materi selanjutnya. Kepada Bapak Eka dipersilakan. Oke, sambil menunggu share screen-nya, Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Eka Wahyudi. Saya fungsional penyuluh dari KPP Pratama Kota Bumi. Pada kesempatan kali ini, inti materi kita pada hari ini yaitu program pengungkapan sukarela wajib pajak. Jadi seperti disampaikan oleh Ibu Esther tadi, bahwa ini bukan merupakan amnesti pajak jilid 2, tapi mirip. Mirip sama amnesti pajak, cuma ada beberapa perbedaan. Dari Bapak Ibu, ada yang sudah pernah ikut amnesti pajak tempo hari ya, Bapak Ibu ya? Nanti kalau Bapak Ibu ada pertanyaan lebih lanjut, saya dulu sudah ikut TA gitu, amnesti pajak, di mana saya ikut kebijakan 1 atau kebijakan 2, silakan Bapak Ibu tanyakan nanti di akhir materi. Baik, kita lanjutkan. Oke. Jadi pada program pengungkapan sukarela ini diatur di Undang-Undang HPP, Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Jadi ada 2 kondisi, Bapak Ibu. Kondisi 1 yaitu peserta pengampunan pajak atau peserta yang sudah ikut amnesti pajak waktu tahun 2016, tapi masih ada aset yang belum dideklarasikan. Jadi waktu ikut TA misalnya asetnya ada 10, kemudian ternyata seharusnya ada 15 yang dilaporkan. Nah, yang 5 lagi bisa diikutkan PPS ini, program pengungkapan sukarela. Kemudian untuk kondisi 2, yaitu untuk wajib pajak orang pribadi, baik yang sudah ikut amnesti pajak maupun yang belum mengungkapkan seluruh penghasilannya dalam SPT tahunan 2016 sampai dengan 2020. Nah, jadi kalau untuk yang kondisi 1 tadi, seluruh peserta TA, seluruh peserta amnesti pajak,
di kondisi 2 ini adalah wajib pajak orang pribadi saja. Jadi kalau untuk kondisi 2 itu wajib pajak badan tidak bisa ikut. Ya. Kemudian jadi urutannya tempo hari kan ada amnesti pajak nih, amnesti pajak 2016. Kemudian ada lagi yang namanya pas final PP 36 tahun 2017. Kemudian sekarang ada lagi yang namanya program pengungkapan sukarela. Nah, waktu di PP 36 2017, jadi ada ketentuan bahwa untuk peserta amnesti pajak yang belum melaporkan seluruh harta dalam SPH-nya, dan kemudian oleh DJP ada temuan harta yang belum dilaporkan, akan dianggap sebagai penghasilan dan langsung dikenai PPh final. 25% untuk badan, 30% untuk OP, dan 12,5% untuk WP tertentu dari harta bersih tambahan atau dari harta bersih yang ditemukan oleh DJP ditambah sanksi 200%. Nah, wajib pajak pada kondisi 1 yang nanti ikut program pengungkapan sukarela, sanksi-sanksi tersebut dihapus gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu masih ada aset yang belum dilaporkan ketika waktu dulu ikut amnesti pajak, silakan untuk ikut Bapak Ibu. Kemudian untuk yang kondisi 2, untuk wajib pajak orang pribadi yang belum mengungkapkan seluruh penghasilannya di SPT 2016 tahun 2020, kemudian nggak ikut ini gitu ya, nggak ikut program pengungkapan sukarela ini, akan dikenai PPh sesuai tarif yang berlaku ditambah sanksi administrasi. Nah, nanti untuk detailnya keuntungan apa sih keuntungan saya kalau ikut PPS ini ya gitu. Kita singkat PPS saja Bapak Ibu. Ikut PPS ini apa sih keuntungan yang nanti ada di belakang. Ke kondisi 1 bagaimana, kondisi 2 bagaimana. Oke. Jadi program pengungkapan sukarela ini, PPS ini, berlaku mulai 1 Januari 2022 sampai dengan 30 Juni 2022. Di undang-undangnya disebutkan seperti itu. Artinya kemungkinan besar tidak akan diperpanjang. Gitu ya. Tidak akan diperpanjang. Dan tarifnya single tarif, satu tarif. Kalau waktu dulu amnesti pajak, itu tarifnya berlapis. Tanggal sekian sampai tanggal sekian, sekian persen, tanggal sekian lagi, sekian persen, sampai 3 kali gitu ya. Kalau ini kita cuma satu tarif, 1 Januari sampai 30 Juni tarifnya 1. Dan setelah itu program semacam ini belum tentu ada lagi Bapak Ibu. Oke, jadi untuk kebijakan 1, untuk wajib pajak orang pribadi dan badan yang sudah mengikuti amnesti pajak, tapi ada harta yang diperoleh sejak tahun 84 sampai 2015 belum diungkap pada saat mengikuti amnesti pajak, tarifnya 8%. Jadi untuk wajib pajak orang pribadi dan badan, tarifnya 8% untuk kebijakan 1. Kemudian untuk kebijakan 2, untuk wajib pajak orang pribadi yang penghasilan yang diperoleh sejak 2016 sampai 2020 belum dilapor, tarifnya 14% untuk harta dalam negeri. Ini yang saya sampaikan hanya untuk yang harta dalam negeri ya Bapak Ibu. Untuk tarif pengungkapan harta di luar negeri, kemudian untuk repatriasi, kemudian untuk investasi dalam negeri, silakan Bapak Ibu nanti bertanya lebih lanjut. Ini yang saya sampaikan untuk yang pengungkapan untuk harta yang di dalam negeri saja. Oke, ini manfaat kalau kita ikut program pengungkapan sukarela. Untuk kebijakan 1, dia tidak dikenai sanksi pasal 18 ayat 3 Undang-Undang TA, yang itu tadi, yang dikenai tarif PPh plus sanksi 200%, itu tidak dikenai itu. Dan untuk kebijakan 2, tidak diterbitkan ketetapan untuk kewajiban 2016 sampai 2020, kecuali ditemukan harta yang kurang diungkap. Nah,
Jadi Bapak Ibu kalau ikut kebijakan 2 berarti sama seperti amnesti pajak ya, jadi nggak diperiksa lagi lah, ibaratnya seperti itu. Nah, kecuali tapi ada kecualinya lagi nih, masih ada kecualinya. Kecuali untuk PPh-UP, PPh Potput, pasal 21, pasal 22, pasal 23, ya 4 ayat 2, dan PPN yang sudah dipotong atau dipungut tapi belum disetor. Nah, kalau untuk yang semacam itu tetap harus disetorkan. Misalnya Bapak Ibu sudah mungut PPN nih, terus mau ikut kebijakan 2 supaya PPN-nya nggak disetor, nggak bisa. Jadi tetap harus disetor kalau untuk yang seperti itu. Kemudian keuntungannya lagi kalau ikut PPS ini adalah perlindungan data. Jadi seluruh data dan informasi yang bersumber dari SPPH atau surat pernyataan harta yang Bapak Ibu buat dan lampirannya yang kami administrasikan tidak dapat dijadikan sebagai dasar penyelidikan, penyidikan, dan atau penuntutan pidana terhadap wajib pajak. Jadi SPPH atau kalau dulu SPH ya, surat pernyataan harta itu yang Bapak Ibu berikan ke kami itu tidak dapat dijadikan sebagai dasar kami untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, atau penuntutan terhadap Bapak Ibu sekalian. Oke. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan di depan sedikit. Konsekuensi kalau Bapak Ibu tidak mengikuti program ini, namun ternyata ada harta yang ditemukan oleh DJP, maka untuk harta tambahan yang ditemukan oleh DJP akan dikenai tarif PPh final sebesar 25% untuk badan, 30% untuk orang pribadi, dan 12,5% untuk orang tertentu, ditambah sanksi 200%. Gitu. Jadi kalau tadi di depan sudah saya jelaskan, kalau misalnya Bapak Ibu ikut, Bapak Ibu kalau ada harta yang kurang diungkap, cukup membayar 8% saja. Gitu. Kalau ini sanksinya jauh lebih besar gitu ya Bapak Ibu, kalau misalnya kami temukan ada data. Kemudian untuk kondisi 2, kebijakan 2. Untuk wajib pajak orang pribadi yang nanti akan mengikuti kebijakan 2, ikuti program PPS ini, tapi masih ada harta yang tidak diungkap dalam SPPH, surat pemberitahuan pengungkapan harta, dan kemudian DJP menemukan harta lainnya yang belum diungkap, itu akan dikenai sanksi 30% dikalikan harta yang ditemukan oleh DJP ditambah sanksi KUP. Sanksi KUP itu yaitu kalau sekarang dikenal, kalau dulu dikenal 2% per bulan, kalau sekarang ada absolute factor ditambah suku bunga berjalan gitu ya. Kalau dulu langsung 2%, kalau sekarang enggak, ada absolute factor ditambah suku bunga berjalan. Jadi kalau untuk kebijakan 2, untuk wajib pajak orang pribadi yang mau ikut kebijakan 2, cukup membayar tarif sebesar 14% gitu Bapak Ibu ya. Daripada yang ini gitu, mending yang sebelumnya tadi ya, yang 8% sama yang 14%. Bagaimana cara mengikuti program PPS ini Bapak Ibu? Kurang lebih sama seperti Bapak Ibu ketika mau melaporkan SPT secara online gitu ya. Ini juga sama. Bentuknya e-form PDF disampaikan secara elektronik melalui DJP online. Nah, artinya Bapak Ibu bisa melaporkan ini secara 24 jam 7 hari dalam seminggu gitu, nggak ada liburnya gitu ya. Jadi Bapak Ibu tentu untuk mengikuti program PPS ini sudah barang tentu harus memiliki e-fin, kemudian punya akun DJP online, dan
komputer ya, disarankan komputer atau laptop karena e-form-nya cuma bisa dibuka di komputer atau di laptop gitu Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ada kesulitan dalam mengisi e-form-nya, silakan datang ke KPP, nanti akan ada helpdesk khusus untuk program pengungkapan sukarela, bahkan ada ruangan khusus kemungkinan besar nanti. Jadi Bapak Ibu nggak perlu takut dengan kerahasiaan, gitu ya, kerahasiaan SPPH yang Bapak Ibu akan laporkan ke kami. Kemudian peserta PPS dapat juga menyampaikan pembetulan sama seperti SPT. Pembetulan SPPH kedua, ketiga, dan seterusnya. Misal nih, sudah dilaporkan 10 aset, begitu ya. Ternyata, oh saya lupa, ternyata masih punya tanah gitu. 5 lagi, silakan untuk menyampaikan SPPH kedua. Berarti 10 ditambah 5. Ternyata ingat lagi, ada lagi hartanya, boleh tambah lagi. Tanpa batas. Jadi oleh Undang-Undang HPP tidak dibatasi, SPPH sampai ke berapa pun tidak dibatasi. Nah, terus bagaimana kalau misalnya tahu-tahu berubah pikiran? Gitu ya. Ah, saya nggak jadi ikut, boleh juga. Jadi peserta PPS dapat mencabut SPPH, boleh juga. Tapi ada tapinya nih, ada tapinya. Jadi kalau sudah nggak jadi ikut, gitu ya, kalau sudah mencabut SPPH, tidak dapat lagi menyampaikan SPPH berikutnya. Artinya kalau Bapak Ibu berubah pikiran, kemudian dicabut, mau ikut lagi nggak bisa, gitu. Jadi saran saya lebih baik kalau misalnya ada yang kurang, bukan dibatalkan, tapi dibetulkan. Jadi SPPH kedua, ketiga, dan seterusnya. Oke. Konsekuensi dari pencabutan PPH. Jadi nanti ketika Bapak Ibu ikut program ini, langsung mendapatkan surat keterangan bahwa Bapak Ibu mengikuti, gitu ya. Dan kalau misalnya dicabut, artinya SPPH-nya batal, gitu. SK-nya batal. Kemudian wajib pajak dianggap tidak ikut program PPS ini dan tentu saja tidak dapat menerima manfaat dari program PPS. Gitu ya. Kelengkapannya apa aja Bapak Ibu kalau mau mengikuti ini? Jadi Bapak Ibu e-form-nya tadi atau SPPH induk, kemudian daftar rincian harta bersih. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya mau ikut dan Bapak Ibu kesulitan, silakan ke sini aja bawa rincian harta yang Bapak Ibu punya. Rinciannya, nama hartanya apa, lokasinya di mana, nilainya berapa. Kemudian daftar utang. Daftar utang itu artinya saya punya utang di bank ini nilainya sekian, gitu ya. Itu kemudian untuk tambahan kelengkapannya, jadi untuk peserta kebijakan 2 atau wajib pajak orang pribadi, menambah juga ada juga surat pernyataan untuk mencabut permohonan. Jadi kalau Bapak Ibu sedang mengajukan restitusi atau ada upaya hukum, keberatan, banding, gugatan atau peninjauan kembali, itu harus dicabut, begitu ya. Permohonan restitusinya dicabut dan juga upaya hukumnya dicabut. Itu nanti cukup diupload saja surat permohonannya. Kemudian ada satu lagi yaitu surat pernyataan tidak meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak. Jadi kalau ada Bapak Ibu yang punya SPT-nya LB lebih bayar, itu tidak boleh dimintakan pengembalian kelebihan pembayaran pajaknya. Seperti itu. Ini untuk yang WPOP yang mau ikut kebijakan 2. Oke, program pengungkapan sukarela kebijakan 1. Ini cara menghitung untuk yang kebijakan 1 Bapak Ibu. Jadi untuk yang wajib pajak orang pribadi atau badan yang dulu waktu 2016 sudah ikut amnesti pajak. Cara menghitungnya kurang lebih sama dengan yang lama, yaitu tarifnya tadi 8% dikalikan nilai harta bersih, yaitu harta dikurangi sama utang sesuai Undang-Undang TA. Kalau menurut Undang-Undang TA itu, utangnya yang bisa diakui adalah hutang untuk memperoleh
harta tersebut gitu ya. Yang cocok sama harta. Misalnya Bapak Ibu beli mobil pakai leasing gitu ya. Nah, itu cocok gitu ya. Hartanya mobil, utangnya ada di leasing gitu. Kemudian untuk kas dan setara kas yaitu nilainya nilai nominal. Ya, pedoman nilainya ini adalah nilai nominal yang Bapak Ibu punya. Kemudian untuk tanah dan atau bangunan itu sesuai dengan NJOP. Kalau untuk kendaraan bermotor sesuai dengan NJKB. NJKB itu ada dari Samsat. Kalau misalnya kita di Lampung ini ketika kita masukkan plat begitu ya, nanti keluar NJKB-nya berapa, nilai jual kendaraan bermotornya berapa. Kemudian untuk emas dan perak itu adalah nilai yang dipublikasikan oleh PT Antam. Nah, kalau kita buka websitenya Antam itu ada. Jadi itu ada. Kemudian untuk saham dan waran yang diperjualbelikan di PT Bursa Efek Indonesia itu adalah sesuai nilai yang dipublikasikan oleh PT BEI gitu ya. Itu juga ada di websitenya PT BEI. Kemudian untuk surat berharga negara untuk SBN atau efek yang bersifat utang itu sesuai nilai yang dipublikasikan oleh PT Penilai Harga Efek Indonesia. Nah, bagaimana bila data-data tersebut tidak ada? Maka boleh menggunakan hasil penilaian kantor jasa penilai publik atau KJPP. Kalau di Kota Bumi kayaknya nggak ada ya, adanya di Bandar Lampung itu ada. Nah, nilai-nilai ini adalah nilai pada akhir tahun pajak terakhir. Jadi nilai per 31 Desember 2020 gitu ya Bapak Ibu. Untuk yang kebijakan 2, untuk wajib pajak orang pribadi yang mau ikut kebijakan 2. Syaratnya apa? Yang pertama, tidak sedang diperiksa atau dibukper. Jadi kalau lagi diperiksa atau dibukper, nggak bisa ikut Bapak Ibu. Untuk tahun pajak 2016, 17, 18, 19, 20. Tidak bisa ikut program PPS ini. Kemudian tidak sedang dilakukan penyidikan atau sedang dalam proses peradilan atau sedang menjalani tindak pidana di bidang perpajakan, itu tidak bisa ikut PPS ini. Kemudian tentunya wajib pajak sudah harus ber-NPWP ya Bapak Ibu ya. Kalau belum punya NPWP juga bisa, berarti daftar dulu NPWP nanti baru ikut ini program PPS. Sama kayak waktu amnesti pajak, banyak juga di antara WP-WP kami yang ikut amnesti pajak itu baru mendaftar menjadi wajib pajak, baru ber-NPWP gitu. Ada juga, ada banyak. Kemudian membayar PPh final sesuai tarif tadi. Kemudian wajib menyampaikan SPT tahunan PPh-OP untuk tahun 2020 terlebih dahulu. Jadi kalau belum lapor dulu yang tahun 2020. Kemudian mencabut permohonan restitusi atau upaya hukum gitu ya. Nah, ketentuan lain-lain, ketentuan tambahan, pembetulan SPT peserta PPS yang disampaikan setelah Undang-Undang HPP diundangkan atau 28 Oktober 2021, kalau ada misalnya wajib pajak OP nih mau ikut program PPS, kemudian saya bikin pembetulan SPT dulu lah gitu ya, itu tidak bisa. Jadi SPT yang disampaikannya, SPT pembetulannya dianggap tidak disampaikan, dianggap tidak ada gitu ya. Kemudian untuk wajib pajak orang pribadi yang belum lapor SPT PPh 2020 harus lapor SPT 2020 dengan mencantumkan harta SPT sebelum tahun 2020 ditambah harta dari penghasilan 2020 dan harta lainnya bisa diungkapkan dalam PPS begitu Bapak Ibu. Cara menghitungnya sama dengan yang kebijakan 1 tadi. Jadi tarif dikali nilai harta bersih. Harta bersihnya yaitu harta dikurangi sama pokok utang. Jadi nggak termasuk bunganya. Ya, pokok utangnya saja.
Kalau untuk kelengkapan hutang ini Bapak Ibu silakan minta ke bank atau leasing di mana Bapak Ibu memiliki pinjaman. Kemudian untuk nilai harta kebijakan 2, untuk kas dan setara kas itu menggunakan nilai nominal. Untuk selain kas atau setara kas, kendaraan, kemudian tanah, bangunan yang Bapak Ibu miliki itu menggunakan harga perolehan. Jadi harga belinya dulu, bukan harga sekarang, gitu ya. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu lupa atau nggak ketemu angkanya, bisa menggunakan nilai wajar per 31 Desember 2020. Nilai wajar, gitu ya Bapak Ibu ya. Dari aset yang sejenis atau setara berdasarkan penilaian wajib pajak. Jadi wajib pajak bisa menentukan sendiri nilainya, tapi nilainya adalah nilai wajar. Misal tanah 5 hektar dihargai 10 juta ya nggak mungkin ya, gitu ya. Atau 1 juta gitu ya, itu sepertinya kurang wajar begitu ya Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu yang menentukan sendiri, tapi nilainya wajar. Ini untuk kode akun pajak, nanti Bapak Ibu kalau mau membuat billing ketika di DJP online itu, dia otomatis billingnya, gitu ya. Billingnya itu otomatis. Bapak Ibu tidak perlu memusingkan keterangan-keterangan ini. Cuma ada catatan bahwa pembayarannya tidak dapat dilakukan dengan pemindah bukuan. Jadi Bapak Ibu, kalau misalnya ini tahun kan belum habis nih ya, Bapak Ibu, saya mau bayar dulu gitu ya, nanti awal tahun tinggal dipindah bukukan, tidak bisa Bapak Ibu ya, mohon maaf. Jadi pembayarannya bisa tunai atau Bapak Ibu transfer lewat bank gitu ya, tapi nggak bisa pakai pemindah bukuan gitu. Oke, hak dan kewajiban. Jadi peserta PPS kebijakan 2, ini tadi sudah saya jelaskan ya. Jadi kalau untuk wajib pajak orang pribadi yang punya SPT lebih bayar tidak dapat diajukan permohonan restitusi atau upaya hukumnya lagi. Kemudian bagaimana pelaporan SPT pasca PPS? Ini kurang lebih mirip sama waktu amnesti pajak. Jadi harta bersih yang Bapak Ibu laporkan menjadi tambahan saldo laba ditahan, gitu ya. Kemudian harta atau utang di SPPH sebagai harta atau utang baru itu dia sesuai SKED 2000 sesuai SKED nanti dilaporkan di SPT tahun 2022. Jadi SPT tahun pajak 2022 bukan 2021. Kemudian harta yang sudah dilaporkan di SPPH tidak dapat disusutkan atau diamortisasi untuk kepentingan perpajakan. Jadi kalau Bapak Ibu untuk pelaporan SPT 2022, kami mohon SKED-nya nanti dibawa, gitu ya. Karena itu sebagai salah satu sumber penelitian kami, gitu, Bapak Ibu. Nggak bisa ditutup. Oke. Materinya sudah habis Bapak Ibu. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Silakan Bapak Ibu kalau yang mau bertanya bisa raise hand atau klik tanda tangan yang ke atas atau silakan dinyalakan mic-nya, boleh Bapak Ibu. Ini ada pertanyaan dari Bu Inge, nanti dapat salinan materi tidak? Boleh Bu Ibu, nanti materinya bisa kami kirimkan. Materinya bisa kami kirimkan lewat email, boleh. Nanti akan kami kirimkan ya Bapak Ibu. Kemudian ada lagi tidak Ibu, Bapak Ibu pertanyaannya? Oh iya, seperti yang saya bilang tadi Bapak Ibu, jadi nanti akan ada helpdesk khusus yang melayani Bapak Ibu apabila ingin mengikuti program PPS, dan akan ada ruangan khusus untuk Bapak Ibu konsultasi untuk menjaga privasi Bapak Ibu sekalian. Akan ada ruangan khususnya. Sekarang sudah ada ruangan khususnya. Ya. Nanti Bapak Ibu bisa konsultasi ke kami. Review tampilan.
Ini kan pelaporannya online ya Bapak Ibu, melalui DJP online. Bapak Ibu boleh kalau misalnya tidak melalui kami, begitu ya Bapak Ibu mau langsung sendiri melaporkan boleh. Tapi kalau sekarang dibuka itu belum ada linknya, gitu ya. Linknya belum ada. Nanti mulai 1 Januari baru linknya dibuka. Nanti Bapak Ibu kalau misalnya mau langsung sendiri boleh, terus kalau mau konsultasi dengan kami dulu boleh, gitu. Silahkan saja. Saya kembalikan dulu ke MC, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Eka dan Ibu Anissa. Ya, untuk terkait materi Bapak Ibu silakan nanti bisa di-download di link yang telah kita share di kolom chat, silakan dibuka. Oh, ternyata nanti Bapak Ibu untuk materinya. Tapi linknya itu boleh di copy dulu linknya karena sedang proses upload. Baik, Bapak Ibu silakan apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan raise hand atau langsung saja dinyalakan mikrofonnya. Silakan Bapak Ibu apabila ada yang mau bertanya, langsung saja dinyalakan mikrofonnya. Sambil kita menunggu file materinya diupload. Halo, selamat pagi. Baik, selamat pagi. Pak Usni. Silakan Pak. Sedikit bertanya. Kan saya pernah ikut TA juga ya, melaporkan ada memiliki 3 kendaraan. Terus kemarin kita jual, itu harus dilaporkan lagi apa gimana tuh Pak? Oh, sudah ikut TA, tapi sekarang sudah dijual. Iya. Pak, begini Pak. Jadi kalau untuk seperti itu, Bapak cukup laporkan di SPT tahunan saja, Pak. Bahwa misalnya kan gini nih, tadinya ada 3 nih, sekarang dijual 1 gitu, Pak ya? Iya. Nah, berarti Bapak waktu pelaporan SPT tahun 2020 atau 2021 nanti, Ya. Bapak cukup laporkan yang 2 saja, Pak. Yang satunya tidak usah dimasukkan lagi. Kecuali kalau misalnya Bapak sudah lapor yang tahun 2020, kemudian ada yang ketinggalan belum dilapor, Pak, gitu, Pak. Enggak, malah hilang kalau aset. Saya rumah udah dijual gitu kan, bukan nambah ini malah. Baik, Pak. Jadi kalau untuk yang seperti Bapak, berarti cukup dilaporkan di SPT tahunannya saja, Pak. Oh gitu. Ya, Oke, Pak. makasih Pak. Baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak Usni. Baik, Bapak Ibu, ada yang ingin bertanya lagi, dipersilakan langsung saja dinyalakan mikrofonnya. Untuk materi terkait paparan tadi sudah bisa di-download Bapak Ibu, untuk link downloadnya ada di kolom chat. Bentar kayak kemarin, untuk sosialisasi. Buru-buru ditutup katanya.
Mau nanya lah, udah ditungguin lama. Ada yang nanya lagi? Ada lagi. Enggak tadi ini sama karang. Silakan Bapak Ibu, apabila ada yang mau bertanya, langsung saja dinyalakan mikrofonnya. Nggak ada. Cepat kita. Sejam dong. Oh, udah. Cukup kan? Udah sejam. Maaf, ada 2 file ya? Iya, Pak, betul, benar, Pak. Betul, Pak. Ah, ya, makasih. Terkait HPP, harmonisasi perpajakan, dan program pengungkapan sukarela. Silakan Bapak Ibu, apabila mau bertanya atau untuk materinya bisa di-download di link yang kita share di kolom chat. Boleh. Kemudian nanti apabila ada yang ingin menyaksikan lagi atau ada yang bertanya, nanti video sosialisasi hari ini akan kita upload di YouTube KPP Pratama Kota Bumi. Jadi mungkin ada yang ketinggalan atau belum jelas, nanti bisa disaksikan ulang di YouTube kami, KPP Pratama Kota Bumi. Baik, Bapak Ibu, apabila sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, kita cukupkan untuk sosialisasi pada pagi ini. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf apabila kami ada salah kata maupun perbuatan yang kurang berkenan. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak, Bu. Terima kasih. Bapak. Konnichiwa.